Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aklis Balman, NIM G231190011. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Hukum dalam Islam, Hadis, atau bagaimana peran hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu di sini ada daftar isi yang berisi tentang pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan sendiri berisi tentang latar belakang, dan pembahasan berisi tentang pengertian hadis, kedudukan hadis, dan fungsi hadis, dan yang terakhir yaitu penutup berisi tentang kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara hadis dan Al-Quran terdapat perbedaan. Untuk Al-Quran semua periwayatannya secara mutawatir, sedangkan periwayatan hadis sebagian periwayatannya berlangsung secara watir dan sebagian lagi periwayatannya secara ahad. Sehingga mulai dari sinilah timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadis. Mutawatir sendiri artinya yaitu berturut-turut atau beriringan, yaitu artinya ayat tersebut turun beriringan setelah adanya kejadian jadi ayat tersebut turun setelah adanya kejadian, yaitu beriringan. Dan adapun ahad artinya sendiri yaitu orang yang meriwayatannya yaitu satu orang, ahad, wahid artinya satu. Sehingga mulai dari sini timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadis, sekaligus sumber perdebatan dalam kancah ilmiah atau bahkan dalam kancah-kancah non-ilmiah. Akibatnya bukan kesepakatan yang didapatkan, akan tetapi sebaliknya perpecahan yang terjadi. Oleh karena itu timbul sebuah pertanyaan, apakah hadis dapat dijadikan sebagai hujah atau tidak? Hujah yaitu artinya sebuah landasan, yaitu apakah hadis bisa dijadikan landasan atau tidak. Maka saya akan mencoba membahas beberapa hal terkait dengan hadis. Ini bab kedua, yaitu pembahasan. Di sini pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu hadasa yuhadisu, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah atau syarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Berikutnya adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis yang pertama yaitu ucapan, hadis qauliyah, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Yaitu yang terakhir yaitu hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan berbentuk ucapan atau perbuatan. Yaitu yang kedua di sini ada kedudukan hadis, yaitu kedudukan hadis di sini yaitu sebagai penjelas, yaitu fungsi yaitu menjelaskan hukum Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk umat Islam. Jadi di sini menurut jumhur ulama hadis yaitu berkedudukan sebagai sumber atau kedua dari Islam. Jadi di sini adalah hadis sendiri yaitu untuk memperjelas hukum-hukum dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah, seperti yang tersebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul bagaimana tercangkup dalam sunnahnya. Yaitu yang ketiga di sini ada fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu di sini yaitu yang pertama untuk menguatkan, menegaskan hukum-hukumnya tersebut dalam Al-Quran atau disebut dengan fungsi takkid dan takrir, yaitu takkid menguatkan dan takrir menegaskan. Yang kedua, menjelaskan arti yang samar dalam Al-Quran. Yang ketiga, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Yang keempat, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang kelima, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Yaitu fungsi utamanya di sini, fungsi hadis yaitu untuk memperjelas Al-Quran. Jadi begitu. Misal menjelaskan arti dalam Al-Quran, yaitu umpamanya kata sholat kan masih samar di dalam Al-Quran, maka diperjelas dengan hadis karena dapat saja sholat itu berarti berdoa, bagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan cerdas yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Setelah itu Nabi bersabda, inilah sholat itu, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hadis yaitu sesuatu yang baru, yaitu menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Dan menurut istilah yaitu hadis yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Ketiga, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan hadis yaitu sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk diataati serta mengikat untuk semua umat Islam. Yang keempat adalah fungsi hadis yang utama untuk menjelaskan Al-Quran. Kelima, bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuk sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.